Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu pada cerah semua ya pada pagi hari ini. Tetap semangat ya, ikuti pelatihan ini. Oke. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Diana Novasari. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan. Nah, kemudian saya ingin dulu kesejar Bapak hari ini gimana ya untuk pelatihan pagi hari ini? Siap ya? Siap, oke. Jadi sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah beberapa hari yang lalu, ini hari yang ke-9, kita sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Nah, di mana materi-materi yang sudah kita terima pada lalu, kita mengharapkan materinya kita bisa laksanakan di sekolah kita masing-masing. Nah, sebelumnya saya ingin kembali ke materi yang kemarin. Ada yang ingin saya tanyakan masalah materi-materi kemarin kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Materi yang kemarin yang bapak ibu pahami dari sekian materi yang mana yang benar-benar yang bapak ibu pahami? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita masuk. Baik Ibu. Materi ya. Saya ingin tanya dulu materi yang mana yang bapak ibu pahami. Silakan Bu. Modul pembelajaran ya, itu adalah namanya tugas ya daripada Oke. Ya, jadi adalah modul tentang RP ya. Kemudian kita saja masuk ke materinya. Jadi materi ini adalah materi tentang literasi digital. Kita kemarin kan sudah mengerjakan soal beberapa pertanyaan di LMS masalah literasi digital. Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi juga, Bapak Ibu pahami tentang literasi digital seperti apa ya literasi digital itu? Ada yang bisa jawab? Sebelum kita masuk ke pembahasan pembagi kelompok, ada yang bisa ya. Literasi digital itu adalah keseharian ya Bu, yang menggunakan seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran, WhatsApp. Oke, literasi digital itu pada dasarnya, apalagi musim pandemi seperti ini ya, kita sangat membutuhkan sekali yang namanya literasi digital karena kita dituntut untuk melakukan yang namanya pembelajaran secara daring. Nah, di komponen ini ada yang namanya perangkat TIK. Perangkat TIK ini ada dua, perangkat keras dan perangkat guna. Perangkat keras itu seperti handphone, komputer, laptop, dan perangkat guna seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram. Sedangkan di sekolah saya, pada saat melaksanakan yang namanya pembelajaran secara daring, melaksanakan yang namanya melewati WhatsApp. Jadi sistem pembelajaran melewati pembelajaran daringnya melalui WhatsApp. Gitu. Kemudian beleng. Ya, ada masalah jaringan Ibu barangkali.
Atau mau share screen saya. Barangkali Ibu Alen terlempar ini kayaknya. Lanjut aja, lanjut. Lanjut Ibu. Oke, sorry ya, tadi saya terlempar jauh. Sinyal. Kembali ke digital tadi ya. Dari sekolah Bapak Ibu, di sekolahnya dari musim pandemi seperti ini, di sekolahnya menggunakan literasi digital seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Penugasan barangkali. Iya. Penugasan lewat apa, Bu? Oh, Mas, ya, penugasannya lewat WhatsApp ya? Iya. Oke. Jadi intinya kita dituntut di model, apalagi di sekolah penggerak ini, kita dituntut harus mempelajari, harus dituntut untuk menguasai namanya teknik informatika. Sedikitnya kita harus menguasai bagaimana cara memegang laptop atau memegang yang namanya komputer. Jadi kita sebagai guru harus menguasai aplikasi ini. Salah satu contohnya, setidaknya dengan menggunakan aplikasi komputer, menggunakan komputer atau laptop, kita bisa mengerjakan RPP, belajar caranya mengetik RPP itu seperti apa, menyalakan komputer itu seperti apa. Setelah itu kita mengetahui Microsoft Word itu yang mana sih untuk menulis RPP-nya. Kita buka Windows apa dulu, kemudian setelah bisa Microsoft Word, kita lanjut ke Excel, bagaimana sih bentuk Excel, gitu-gitu. Pada intinya, perangkat TIK ini memudahkan kita sebagai guru untuk mengajukan sekolah, gitu kan. Apalagi di zaman seperti ini, kurikulum merdeka, kita dituntut untuk menguasai IT, informatika. Di samping itu juga, di zaman pandemi, kita dituntut juga untuk menguasai IT, misalnya Zoom meeting, seperti orang-orang kantor bekerja dari rumah, kita misalnya belum boleh masuk ke sekolah, kita juga belajar dari rumah. Jadi kita harus menguasai alat-alat informasi tersebut. Nah, gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi intinya kita sebagai guru jangan mati langkah karena takut tidak bisa memegang alat komunikasi. Seperti itu ya, intinya kita harus dituntut untuk menguasai alat informasi dan teknologi. Begitu. Jadi gimana? Paham ya semuanya maksudnya? Literasi digital itu kita diharuskan menguasai atau setidaknya pahamlah apa yang harus kita kuasai, entah itu cara memegang komputer atau laptop, kemudian Android, yang HP canggih seperti zaman sekarang kan, masa kita kalah sama anak-anak siswa-siswa yang mereka sudah mengenal namanya aplikasi TikTok, mereka ya. Saya pernah membaca berita, aplikasi TikTok itu bukan hal yang negatif, tetapi ada juga yang positif, misalnya mau mengerjakan tugas, misalnya mau memprestasikannya dengan aplikasi TikTok itu saya pernah membaca boleh gitu. Bukan yang negatif, aplikasi TikTok itu bukan hanya yang hal negatif saja. Oke, mungkin itu aja ya presentasi saya hari ini tentang literasi digital. Untuk selanjutnya kita pembagian tugas kelompok untuk mengerjakan tugas selanjutnya hari ini. Tetap kembali ke kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibagi.
Habis dari Zoom meeting ini, silakan kembali ke board-nya untuk mengerjakan literasi digital ini, perangkat-perangkat apa saja yang harus dikuasai, yang di samping saya mencontohkan tadi. Silakan semuanya kembali ke board-nya atau kelompoknya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke board-nya masing-masing.